Shalom saudara. Haleluya. Coba angkat tangan yang bersukacita hari ini. Kita bersukacita karena kebaikan Tuhan, amin. Dia yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Dia yang selalu memegang erat tangan kita. Mari kita bersyukur pada Tuhan. Kita tinggikan Dia. Kita bernyanyi dan memuliakan namanya. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab kami ada hari ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kasih setia-Mu terus ada bersama dengan kami Tuhan. Sebab itu Tuhan, hari ini kami mau merayakan kasih-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus meninggikan Engkau. Sebab itu kiranya Tuhan, Engkau hadir di tempat ini. Biar Engkau yang beracara mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan Engkau saja Tuhan Yesus yang menjamah setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan. Terima kasih Bapa. Sujud di hadapan tahta-Mu, rendahkan diriku menyembah-Mu, ingatkan segala pengorbanan-Mu, lembutkan hatiku. Dengan apa akan ku balas Tuhan untuk semua yang telah Kau berikan? Hanya dengan sembah dan pujian, agunglah nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Masiah, Yesuslah Tuhan. Mari semuanya bangkit berdiri. Sujud di hadapan tahta-Mu, rendahkan diriku menyembah-Mu, ingatkan segala pengorbanan-Mu, lembutkan hatiku. Dengan apakah ku balas Tuhan untuk semua yang telah Kau berikan? Hanya dengan sembah dan pujian, agungkan nama-Mu. Masiah, Yesuslah Tuhan.
kami meninggikan Engkau Tuhan. Yesus. kasih-Mu Tuhan memenuhi hidupku. Terima kasih Tuhan. Segala sesuatu yang kami terima adalah daripada-Mu Tuhan. Dengan segenap hati kami mau memuji Engkau Tuhan. Biarlah nama-Mu yang ditinggikan dan dipermuliakan Tuhan. Dengan bersuka cita kami mau bersorak-sorai demi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memuji Engkau. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Sungguh Engkau baik Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Sungguh Engkau setia atas hidup kami Tuhan. Kami bersyukur hari ini Tuhan. Haleluya. Tuhan baik di dalam hidupku
selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Mari semuanya bangkit berdiri kembali, kita merayakan kasih Tuhan. Haleluya, Tuhan baik, Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suara, ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Amin. Ku bersuka, kami melompat bagi Amin. Yesus kau di dalam, kau di dalamku. Rayakan kasih. Oh, ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bukti karya-Mu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Dari hari ke hari Tuhan, cinta-Mu nyata atas kami Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Bukti karya-Mu nyata. Amin. Dari hari ke hari, besar cinta-Mu nyata. Dari generasi ke generasi, Kau angkat sakitku. Amin Tuhan. Kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus,
bukti karya-Mu nyata, cinta-Mu Tuhan. Haleluya. Bukti karya-Mu nyata, dari hari ke hari, besar cinta-Mu nyata, dari generasi ke generasi. Dengan iman katakan, Kau angkat sakitku, Kau angkat beban, Kau angkat sakitku Tuhan. Kau angkat sakitku, amin, amin, amin. Kau angkat beban hidupku, Tuhan Yesus. Sungguh baik, sangat baik, dan amat baik. Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, dan amat dahsyat. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Sungguh Engkau baik dan dahsyat Tuhan. Segala perbuatan-Mu dahsyat dan ajaib. Oh Tuhan, Tuhan Yesus, sungguh baik, sangat baik, dan amat baik. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, dan amat dahsyat. Sungguh Engkau dahsyat Tuhan. Perbuatan-Mu yang ajaib menyertai setiap kami Tuhan. Kami bersyukur hari ini Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali saudara. Sungguh Engkau baik dalam kehidupan kami Tuhan. Pengorbanan-Mu Tuhan Yesus menyelamatkan setiap kami Tuhan. Kami tidak dapat membalas apapun segala kebaikan-Mu Tuhan. Tapi kami mau serahkan hati kami kepadamu Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Jadilah seperti yang Engkau ingini Tuhan. Pakai setiap kami sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Bentuklah hati kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan
yang kau ingini. Bukan dengan bara fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Mari semuanya bangkit berdiri. Ku telah mati dan tinggalkan semuanya sia-sia Tuhan. Pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku jadilah padaku seperti yang kau ingini Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Oh Yesusku, bukan kuat dan gagahku, bukan karena kehebatanku, ku ada saat ini Tuhan. Semua karena kesempatan yang kau beri. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Ubahlah cara pikir kami Tuhan, mengikuti
mengikuti kehendak-Mu, mengikuti apa yang Kau mau. Berikan kami kerendahan hati, oh Tuhan. Semuanya bagi-Mu, hanya untuk-Mu, oh Yesusku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Sebab Engkau yang punya semua. Oh Tuhan, hanya satu yang Kau ingini, hati kami untuk-Mu Tuhan. Oh Yesus, aku milik-Mu, aku milik-Mu Tuhan. Berbuatlah sesuai dengan yang Engkau mau. Oh Yesus, pulihkan setiap hati. Kau yang menghibur Tuhan, Kau yang memberi damai sejahtera, Kau yang memberi sukacita. Kami bersorak memuliakan nama-Mu. Hati kami bersukacita, sebab Engkau memberikan kemenangan. Terima kasih Yesusku, pengorbanan-Mu tiada ternilai. Sebab Engkau telah memberikan nyawa-Mu, tiada kasih yang seperti-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang Kau beri di dalam kehidupan kami Tuhan. Hari demi hari adalah kesempatan bagi kami untuk memperbaiki hidup kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami siap firman-Mu itu Tuhan Yesus yang menguatkan kami dan mengubahkan kami Tuhan. Biarlah firman-Mu hari ini Tuhan Yesus itu yang terus memberikan kami Tuhan kekuatan baru Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk. Ya, salam Bapak Ibu sekalian, salam. Coba lambaikan tangan, semua sehat-sehat. Bersyukur saudara dikasih sehat, tetapi juga ada beberapa jemaat kita yang saat ini sedang sakit, ada yang opname, ada yang di rumah, ada yang kedukaan, ya. Tapi kalau saudara dan saya masih ada sampai saat ini, mari kita syukuri akan kebaikannya. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat ini mari kita akan membaca satu ayat yang merupakan tema firman Allah pada saat ini, yaitu bicara tentang kehidupan yang produktif. Kehidupan yang produktif. Kita lihat di dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-15. Saya akan membaca ayat 8 daripada Yohanes 15. Saya ambil dari terjemahan EDC yang baru ya. Mungkin ada perbedaan sedikit, tetapi pada intinya sama ya. Apa yang disabdakan oleh Yesus yang merupakan pengajaran, merupakan inspirasi untuk kita yang percaya kepadanya. Kita akan belajar dari ayat ini. Di dalam ayat 8 berkata begini saudara, dalam hal inilah Bapakku dimuliakan, bahwa kamu berbuat banyak dan menunjukkan kamu adalah murid-muridku. Saudara, Tuhan banyak cara untuk menggambarkan kehidupan orang beriman.
kadang-kadang Tuhan Yesus memakai dunia pertanian. Ya, kita tahu seorang petani menanam, menyiram, memupuk dengan harapan bisa menghasilkan berlipat-lipat daripada apa yang mereka tabur. Itulah kehidupan yang diceritakan Alkitab. Tapi juga Yesus berbicara tentang dunia peternakan, ya, dunia peternakan. Kadang-kadang Yesus juga bicara tentang dunia perkebunan, ya, perkebunan. Kadang-kadang juga Yesus juga bicara tentang dunia perdagangan. Makanya Yesus pernah berkata, pergilah, lipat gandakan uang mina yang ku kasih kepada kalian. Itu bicara tentang perdagangan, bisnismen. Tapi juga Yesus bicara tentang hal-hal yang lain. Tetapi inti daripada ajaran Yesus yaitu untuk melipat gandakan, produktif, menghasilkan yang kecil menjadi besar, yang tidak ada menjadi ada. Demikian juga kehidupan secara rohani. Tuhan ingin anak-anaknya menjadi anak-anak Tuhan yang produktif, menghasilkan. Ya, kalau domba itu menghasilkan anak domba, ya, lembu menghasilkan anak lembu, keledai menghasilkan anak keledai, dan seterusnya. Nah, disinilah Yesus mengajar kita sebagai anak Tuhan menjadi pribadi yang produktif. Ya, produktif. Di dalam ayat ini dikatakan, dalam hal inilah Bapakku dimuliakan, bahwa kamu berbuah banyak dan menunjukkan kamu adalah murid-muridku. Jadi kalau anak Tuhan itu produktif, memultiplikasi kehidupan rohani, kehidupan pelayanan, kehidupan ibadah kita, kehidupan pengorbanan kita, maka di situ dikatakan Bapakmu dimuliakan. Ini sasaran, ini target kita. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita layani, tujuannya supaya Tuhan itu dipermuliakan. Bukan saya, bukan saudara. Tuhan dimuliakan. Makanya pada saat anak Tuhan melahirkan karakter ilahi, maka dari karakter itulah Tuhan dimuliakan. Tetapi kalau anak Tuhan melahirkan yang disebut buah daging, maka justru hidup ini bukan memuliakan Tuhan. Justru hidup ini menjadi batu sandungan. Tidak jadi saksi yang positif, justru jadi pencemooh. Karena itu pada saat ini kita akan belajar dari ayat 8 ini. Di dalam perjanjian baru, Tuhan berpuluh-puluh kali berbicara tentang buah. Paling sedikitnya ada 66 buah yang dicatat di dalam kitab Matius sampai kepada kitab Wahyu. Jadi 66. Kita tahu 66 itu adalah angka Alkitab. Saudara baca di dalam kitab yang saudara miliki, baik yang ada di dalam handphone saudara maupun dalam kitab fisik yang saudara miliki. Coba ada di antara saudara yang datang pada saat ini bawa Alkitab secara fisik. Coba angkat Alkitabnya tinggi-tinggi. Yang bawa Alkitab, Alkitab senjatamu. Gak ada. Ke gereja tidak ada yang bawa Alkitab. Ya, tidak ada sama sekali. Waduh, luar biasa.
modern sekali. Semua yang bawa Alkitab dalam wujud ini, HP ini, coba angkat tangan. Wah, Pak Rudi ini, biar dia sudah bertahun-tahun kakinya tidak bisa jalan, tapi dia luar biasa. Ingatan, ya, baca Alkitab. Dikatakan, disaksikan bahwa 1 tahun dia bisa baca Alkitab berapa kali? Sampai 3 kali. Dari Kejadian sampai Wahyu. Walaupun fisiknya secara lahiriah ada keterbatasan, tapi cinta kepada firman itu tidak pernah luntur, saudara. Makanya di dalam kitab ini yang disebut kitab yang terdiri dari 2 kitab. Yang pertama adalah kitab PL, Perjanjian Lama, yang terdiri dari 39 kitab. Ya. Jadi PL 39 kitab. PB, Perjanjian Baru, terdiri dari 27 kitab, Matius sampai Wahyu. Nah, kalau 39 ditambah 27 berarti berapa? 66. Jadi 66 ini buah yang dirindukan, diingini oleh Tuhan dari Kejadian sampai kepada kitab Wahyu. Paling tidak kita harus mengeluarkan 66 buah. Wah, gimana caranya mengeluarkan 66 buah? Sedangkan buah itu banyak jenisnya. Ya, saya akan ringkaskan dari 66 buah di dalam Perjanjian Baru. Dibagi menjadi 3 jenis buah, ya, 3 jenis buah, ya, yang berbeda. Yang pertama adalah buah secara alami, ya, buah secara alami. Kita lihat di dalam Perjanjian Baru ada banyak buah-buah yang selalu disinggung oleh Yesus. Yang pertama adalah yang disebut adalah buah ara. Saudara tahu buah ara itu rasanya kecut, pahit, atau asam? Manis. Jadi orang Kristen itu harus mengeluarkan buah-buah yang manis. Buah yang manis itu disukai orang. Buah yang manis itu dicari orang. Dan buah yang manis itu harganya mahal. Jangan sampai hidup ini menjadi buah-buah yang kecut, asam. Jangan. Yesus, dia suka itu makan buah ara. Kalau saudara pergi ke Israel, buah ara itu terkenal di sana. Dan beberapa, kurang lebih 2 bulan yang lalu, saya pernah ditawarin bibit buah pohon ara. Sekarang tanam 3 batang ini. Saya tidak tahu bisa berbuah enggak, ya. Kalau berbuah nanti saya bawa kasih sama saudara. Kayak apa rasanya buah ara itu? Bahwa buah ara itu manis. Yang kedua, buah alami yang sering kali disebut oleh Alkitab adalah buah anggur. Kita tahu seringkali Yesus memberikan ilustrasi perumpamaan tentang anggur. Kita tahu bahwa anggur itu rasanya manis. Itu minuman khas orang Yahudi. Kalau saudara baca di dalam kitab Yohanes pasal 2, pesta pernikahan di Kana itu selalu diwarnai dengan minuman yang namanya minuman anggur. Makanya waktu terjadi hari ketiga pesta ini kehabisan anggur, keluarga mempelai jadi malu luar biasa. Tapi syukur di tengah-tengah kekalutan, di tengah-tengah rasa malu karena sebagian undangan tidak dapat minum, di situ ada Yesus, ya.
hadir sehingga bisa mengubah air cuci tangan menjadi anggur yang manis. Anggur rasanya manis, tapi itu juga lambang daripada kebahagiaan, lambang daripada sukacita, lambang daripada damai sejahtera. Ya, jadi orang Kristen itu harus hidup damai, damai dengan diri, damai dengan orang lain, lebih-lebih juga damai dengan Tuhan. Disitulah kita akan menikmati buah alami. Yang ketiga, buah alami itu yang namanya kismis. Saudara tahu kismis? Biasanya ditaruh di roti ya, kecil. Tapi pernahkah saudara makan kismis rasanya kecut, pahit? Pasti rasanya manis. Nah, inilah lambang-lambang kehidupan anak Tuhan, harus mengeluarkan rasa makanan yang bisa dinikmati oleh orang lain, manis. Tapi ada juga yang disebut bagian yang ketiga adalah buah biologis. Yang disebut adalah bayi atau keturunan. Ya, baru kurang lebih hampir 1 bulan saya punya cucu lagi. Ya, lahirlah dari anak mantu saya, anak biologis ini berjenis wanita lagi. Wah, jadi saya ini punya cucu 3-tiganya cewek semua, saudara ya. Waduh, gimana lagi, memang itu kedaulatan Tuhan ya. Ini anak biologis, lahir dari pernikahan ya. Nah, dari pernikahan ini harus melahirkan keturunan. Dulu awal dari orang beriman itu diawali dari nenek moyang bangsa Israel, namanya Abraham dan Sarah. Dari situ lahir keturunan, yaitu anak biologis Ishak. Lahir dari Ishak, lahir keturunan biologisnya adalah Yakub dan melahirkan 12 suku dan seterusnya. Itu jenis 3 buah yang berbeda berjenis. Yang terakhir adalah yang disebut buah roh. Ini sangat penting bagi saya dan saudara. Galati pasal 5 ayat 22 sampai 23. Di situ ada 9 buah roh. Pertama, kasih. Gimana anak Tuhan? Apakah kita bisa melahirkan kasih satu dengan yang lain? Ini buah roh, saudara. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, dan yang ke-9 dikatakan buah penguasaan diri. Buah-buah ini harus menjadi buah rohani, produktif, karena ini diajarkan tentang karakter Yesus. Kalau orang Kristen tidak bisa menguasai diri, hidup penuh dengan kedagingan, wah susah ini. Ini selalu bentrokan terus dengan orang, selalu berkonflik karena tidak ada buah roh ini. Nah, inilah 3 jenis buah-buah yang disebut di dalam Alkitab yang mempunyai nilai sifat yang berbeda. Buah alami, buah biologis, dan buah roh. Nah, dengan kita memiliki buah-buah ini, maka hidup ini menjadi produktif, menghasilkan berkat-berkat rohani, berkat karakter, berkat jasmani,
rohani, berkat kesetiaan, berkat kebahagiaan, berkat sukacita, dan seterusnya. Nah, bagaimana orang Kristen bisa menjadi orang Kristen yang produktif? Ada 4 syarat yang harus kita lakukan supaya kehidupan rohani kita di ladang Tuhan, di kebun Tuhan, peternakan secara rohani, maka kita harus lakukan 4 syarat ini. Syarat yang pertama adalah hidup ini harus memelihara akar tanaman itu. Seindah, semahal apapun sebuah tanaman, sebuah pohon, kalau tidak memiliki akar yang kuat, itu tidak akan tahan. Tidak akan tahan. Ya. Karena apa? Tanaman itu selalu dihadapkan yang namanya panas dan kering. Perlu ada akar yang mendalam. Harus kuat. Harus dipelihara. Harus dipupuk. Harus dapat nutrisi. Yaitu kebutuhan akar. Yang disebut pupuk. Disiram, dirawat, diperhatikan. Makanya akar ini penting. Akar ini memang tidak kelihatan di permukaan. Akar itu fungsinya, letaknya itu di dalam taman. Ayo kita lihat gimana orang yang hidup berakar di dalam Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-8. Yuk kita baca. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Jadi ada 2 kunci di situ, mengandalkan Tuhan dan harapannya kepada Tuhan. Kalau saudara sudah memiliki 2 akar ini, mengandalkan Tuhan, harapannya kepada Tuhan, saudara punya akar rohani kuat. Bagaikan tanaman menghadapi musim kering, musim panas, musim kemarau. Tapi kalau engkau punya akar ini kuat, saudara. Dan kalau akarnya kuat, ayat 8, itu dampaknya, berkatnya. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan apa? Buah. Saudara ingin berbuah? Bisnismu berbuah, pekerjaanmu bermultiplikasi, studimu, rumah tanggamu, pelayananmu, anak-anakmu ingin berbuah. Ayo, pelihara akar ini. Andalkan Tuhan. Harap sama Tuhan. Hari-hari ini banyak orang stres, banyak orang yang jatuh satu persatu, banyak bisnis kolap, banyak usaha-usaha rumah tangga juga tutup. Kenapa? Karena menghadapi keadaan situasi dunia yang betul-betul menghadapi goncangan-goncangan. Kalau saya dan saudara tidak mengandalkan Tuhan, tidak harap sama Tuhan, kita akan tergilas oleh karena dunia yang keras. Makanya peliharalah harapanmu, andalkanmu kepada Tuhan melalui hal-hal yang
rohani. Satu ayat Amsal pasal 12 ayat yang ketiga. Kita baca satu ayat, orang yang mengandalkan, orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan. Tahan. Orang tidak akan tetap berdiri oleh karena orang itu jadi orang pasif. Orang hanya sekedar pandai, orang hanya punya pengalaman, punya kedudukan, punya jabatan, apapun yang dia miliki, tidak akan bertahan, tidak akan tetap tegak. Karena dunia ini sedang mengalami goncangan dalam segala bidang. Hanya orang-orang yang memiliki akar yang kuat itu akan tetap tegak. Ayat bagian B berkata apa? Tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Terjadi goncangan. Karena Ibrani mengatakan dunia akan digoncangkan dengan bermacam-macam aspek. Dunia politik goncang, dunia keamanan goncang, dunia ekonomi goncang, dunia kesejahteraan goncang, dunia kasih goncang, dunia rohani pun goncang. Ngalami goncangan, tetapi orang yang memiliki akar seperti yang kita baca tadi akan tetap tegak, berdiri, kokoh walaupun dihadapkan dengan panas dan kering. Haleluya. Nah saudara, contoh di dalam dunia perkebunan, dunia pertanian, sebatang pisang. Dulu, di zaman dulu, saya punya kebun saudara, di belakang rumah saya. Dan kebun itu selalu ditanami oleh orang tua saya yang namanya tanaman pisang. Saudara tahu kan pisang? Ya, pisang ditanam. Setelah ditanam, dibiarkan, tidak pernah dirawat, tidak pernah dipupuk. Pisang itu tumbuh sendiri. Tapi punya akarnya tuh kuat. Dan pisang ini tidak hanya hidup sendiri, setelah dia menghasilkan buah, biasanya muncul lagi yang namanya anak pisang, tumbuh lagi, menghasilkan buah, dan seterusnya. Nah, suatu saat batang pisang ini ditebang, batangnya dipotong karena kadang-kadang batang pohon itu waktu saya masih kecil diambil lepahnya itu dibikin mainan. Kadang-kadang bikin gerobak, mobil-mobilan, bikin ya macam-macam lah, kuda-kudaan. Ditebak, habis, mati. Tapi 1 minggu berikutnya muncul lagi nih dari dalam. Muncul daun pisang muda dari batang ini, hidup lagi, ditebang, hidup lagi, ditebang, hidup lagi. Kenapa seperti itu bisa bertahan? Karena pisang itu memiliki akar yang banyak, akar yang merambat, ya, sehingga membuat pisang ini tetap hidup, bisa berbuah. Itulah gambaran kehidupan orang Kristen. Harus tetap hidup di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah tekanan, tetap menghasilkan buah. Nah, karena itu kita perlu pelihara akar ini. Jangan sampai kalau pohon pisang itu akarnya di bawah itu dicabut, pisang itu mati. Nggak bisa bertahan lama, akan mati. Kok boro-boro bisa berbuah? Mati. Karena akarnya sudah dicabut.
pisang itu akar serabut. Jadi banyak gitu ya, banyak. Nah, itu contoh hidup bisa mengalami yang namanya kehidupan yang produktif, pelihara akar. Yang kedua, tidak hanya akar yang dipelihara, memberisikan semak duri. Ya, di Amerika, saudara, ada daerah-daerah bagian di Amerika itu ada sekitar 505 jenis yang namanya semak duri. Semak duri itu bisa tumbuh di depan rumah, tapi juga di belakang rumah. Ya, semak duri itu tidak perlu dikasih pupuk, tidak perlu dirawat. Semak duri ini bisa tumbuh sewaktu-waktu, saudara. Ya, sewaktu-waktu. Makanya perlu diperhatikan. Kalau semak duri ini mulai tumbuh di dalam kehidupan rohani kita, itu berbahaya. Kita lihat di dalam ilustrasi dari Yesus, kitab Injil Lukas pasalnya yang ke-8. Kita lihat Lukas 8 ayatnya yang ke-8, ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang berikutnya sampai 14 ya, kita lihat. Ini semak-semak duri. Jadi saudara, ayat dari Lukas tadi 8, ayo kita baca. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhempit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Benihnya unggul. Benih ini sumber dari orang yang sama. Dikatakan benih itu firman. Ditanam, ada di jalanan, ada di semak duri, ada di mana lagi, tanah yang baik, ada yang tanah yang berbatu-batu. Gak bisa tumbuh, apalagi bisa berbuah. Karena di situ disebut katanya, yang mendengar firman ini, yang meresponi firman ini, ada 3 golongan atau 4 golongan. Yang saya bahas saat ini adalah golongan semak duri. Duri. Benih ditanam di semak duri. Nggak bisa tumbuh. Nggak bisa menghasilkan buah. Sebab terhempit dengan adanya semak-semak duri. Semak duri tidak perlu dirawat. Tidak perlu ditanami. Tumbuh dengan sendirinya. Nah, apa yang dimaksud dengan semak duri itu? Yang pertama adalah hidup penuh dengan kekhawatiran. Orang Kristen kalau hidupnya penuh kekhawatiran, itu tidak akan bertumbuh menghasilkan buah. Khawatir. Kalau hari Minggu tutup toko, khawatir. Ganti juganya bisa pindah ke tempat lain, khawatir. Khawatir kekayaan dunia. Khawatir dengan kesenangan dunia. Tiga aspek yang seringkali meracuni kekhawatiran orang beriman. Pertama, kekhawatiran tentang hidup, khawatir tentang masa tua, masa depan, menghadapi keadaan, khawatir. Kekayaan, khawatir. Kesenangan dunia, khawatir. Sehingga ada orang Kristen kalau hari Minggu tidak datang ke gereja, malah dia pergi jalan-jalan ke kebun, ke mall, ke tempat-tempat kuliner terkenal, membangun sebuah komunitas, jalan-jalan hanya untuk makan, minum,
kongko-kongko. Apa tidak boleh orang Kristen pergi jalan-jalan? Boleh. Apa tidak boleh orang Kristen bisa makan bersama-sama dengan teman-teman komunitasnya? Boleh. Tetapi yang tidak boleh dilakukan adalah jangan sampai kegiatan-kegiatan di luar membuat saudara dan saya tidak beribadah pada hari Minggu. Saya sudah katakan hari Minggu yang lalu, boleh saja anak Tuhan menghadiri pesta pernikahan undangan. Dengan catatan, kalau kita diundang pesta pernikahan, ulang tahun, syukuran, acara-acara apa saja yang di dalamnya ada makan, minum. Kalau saudara diundang di pagi hari, Minggu pagi, boleh aja datang. Tapi dengan catatan Minggu sore saudara harus ibadah. Kalau saudara tidak datang ibadah Minggu sore, berarti itu duri itu sudah mulai menghempit rohanimu. Kalau saudara datang biasanya undangannya Minggu sore, boleh datang Minggu sore. Kita bisa datang ibadah pagi. Kalau undangannya pagi datang pagi. Ya ibadah sore. Bukankah kita punya gereja ada 2 ibadah, ditambah lagi ibadah youth. Tinggal pilih. Ya. Itu respon saudara. Kalau enggak, kita ini nanti ditusuk-tusuduri terus. Benih-benih firman itu selama ini tidak akan hidup, tidak tumbuh, apalagi bisa berbuah. Karena tertusuk dengan apa tadi? Kekhawatiran, kekayaan, dan kesenangan. Makanya membersihkan itu semak-semak duri. Ya, semak duri. Nah, menurut penelitian di Amerika itu ada seperti 205 jenis semak duri. 72% ada di rumah orang-orang, entah tumbuh di depan atau di belakang rumah. Itu penelitian di Amerika. Makanya perlu kita berwaspada karena semak duri ini tidak perlu ditaburi, ditanam, tumbuh dengan sendirinya. Kadang-kadang tumbuhnya cepat. Semalam juga bisa tumbuh. Benih yang baik butuh waktu, tapi semak duri ini tumbuhnya cepat. Makanya kita perlu merawat, membersihkan. Semak duri ini dicabut, dibuang. Supaya pertumbuhan rohani kita bisa produktif menghasilkan buah. Yang ketiga, hidup ini harus bekerja sama dengan Allah. Yohanes 15 ayat 1 sampai 2. Kita baca dulu ayatnya. Yohanes 15 1 sampai 2. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Harus ada kerjasama dengan Tuhan. Karena tanaman, termasuk tanaman anggur itu ada ranting-ranting yang tidak bermanfaat. Bikin apa ya? Mengganggu. Cara-cara yang lain yang menghasilkan buah, maka potong ranting ini perlu dipotong. Siapa yang menggunting? Yaitu Tuhan. Dipotong. Pernah saudara pergi ke perkebunan, kebun daripada anggur? Kalau saudara lihat bagaimana cara petani anggur, tidak semua
tanaman anggur yang tumbuh itu dibiarkan tumbuh. Ada ranting-ranting yang harus digunting. Karena ranting ini tidak menghasilkan buah. Bahkan mengganggu pertumbuhan, mengganggu ranting yang lain untuk berbuah. Potong. Siapa yang memotong? Tuhan. Makanya perlu ada kerjasama dengan Tuhan. Kalau tidak, anggur itu tidak berbuah apa-apa. Memang waktu pemilik anggur ini yang disebutkan adalah Tuhan. Pada waktu dia gunakan gunting, memotong itu sakit, saudara. Dipotong itu sakit. Kekurangan kita, kelemahan kita, ego kita, karakter kita yang tidak baik dipotong oleh firman. Kadang-kadang sakit secara jasmani. Tapi relakanlah. Karena Tuhan punya tujuan. Bukan hanya tanamannya kelihatan besar, tumbuh, subur. Tujuan utama, anggur itu menghasilkan buah untuk kemuliaan Allah. Supaya Allah dimuliakan, bukan saya, bukan saudara, supaya Allah dimuliakan. Pada saat anggur itu berbuah lebat, maka pemiliknya memperhatikan, merawat. Kadang-kadang di zaman modern ini pakai alat-alat kimia, semprot, cerit. Itu semprot obat untuk merangsang buah anggur. Tetapi yang jarang, yang tidak menghasilkan, tidak bisa berbuah, dipotong. Nah, itulah pentingnya hidup kita, hidup kerjasama dengan Tuhan. Saudara baca di dalam kitab Injil Lukas, bagaimana Petrus yang pakar perikanan, pakar nelayan ini, satu hari dia gagal total. Tuhan datang ke Tiberias. Tuhan pakai perahunya Petrus untuk khotbah di tepi pantai. Yang dengar tuh banyak. Bukan puluhan, ratusan. Mungkin sebagian besar tuh para nelayan-nelayan. Oh, masyarakat di sekitar pantai Galilea. Oh, mereka dengar firman. Dengar di pagi-pagi buta. Mereka duduk di mana? Bukan di kursi. Duduk di pantai. Mungkin pantainya basah. Karena di pantai pasir yang Tapi setelah khotbah, Tuhan bilang sama Petrus, Petrus, perahumu dorong ke tempat yang lebih dalam. Setelah selesai khotbah, setelah selesai dengan firman, dorong itu perahumu. Aku tahu kamu capek. Aku tahu kamu ngantuk. Aku tahu kamu kecewa. Karena semalam suntuk. Usahamu gagal. Tapi aku datang. Sebelum aku melakukan multiplikasi keberhasilan dalam bisnismu. Dengar firman. Dengar ajaran firman. Sesudah itu lakukan perintahku. Ke tempat yang lebih dalam, jaringmu lempar. Benar saudara. Petrus taat. Lakukan firman Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Tarik itu jaring. Itu jaring. Diserang ikan besar-besar sampai hampir jebol. Perahunya Petrus tidak mampu menampung begitu banyaknya ikan yang masuk ke dalam jaring Petrus. Kita lihat produktif, berhasil setelah ada Tuhan kerjasama.
Jadi Tuhan ingin kerjasama dalam bisnis saudara. Usaha sekecil apapun, libatkan Tuhan. Kalau tidak melibatkan Tuhan, kita ini digilas. Akhirnya kita akan stres, tidak sedikit. Setelah stres, depresi, tidak sedikit. Banyak orang-orang hari-hari ini yang stres. Kalau sudah stres, lambat laun, lama-lama stroke. Kalau sudah stroke, lama-lama cut. Nah, siapa yang salah? Bukan Tuhan. Tuhan menawarkan loh. Aku mau kerjasama dengan kamu secara gratis. Ayo libatkan aku dalam segala aspek hidupmu, usahamu, rumah tanggamu, karirmu, studimu. Nanti kita lihat ada mujizat. Kedua, ketiga, dan keempat. Dikatakan menantikan tuaian. Petani itu butuh kesabaran menanti hasil tanaman. Untuk menuai itu butuh waktu, butuh sabar, butuh pengorbanan. Satu ayat kita akhiri. Yohanes 12 ayat 24 kita baca. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Benih itu harus mati dulu. Nah, waktu mati benih itu ditanam. Ini butuh waktu. Proses mati, bijinya itu keluar semi, tumbuh. Itu pun tidak langsung berbuah. Butuh waktu lama. Kalau biji yang namanya biji gandum atau biji daripada padi, itu butuh waktu 3 sampai 4 bulan baru bisa menghasilkan buah biji gandum. Tapi kalau kita nanam biji yang namanya biji kelapa, biji yang namanya biji apalagi yang lain-lain, yang arah, buah arah, buah anggur, buah kismis, ini butuh bertahun-tahun. Tapi prosesnya itu mati dulu. Itulah yang dilakukan Yesus 2000 tahun yang lalu. Yesus sebagai benih ilahi, benih unggul, dia lihat untuk jangka panjang. Dia sendiri bagaikan benih mati dulu di atas kayu salib. Andai kata Yesus tidak mati, saudara saya tidak kenal siapa Tuhan. Saudara dan saya akan hidup dalam kebinasaan. Tetapi karena Allah mengasihi manusia, maka diturunkan anaknya sebagai benih unggul. Harus datang ke dunia selama 33 tahun. Di dalam dunia dia sudah memberikan hidupnya, waktunya, hatinya, air matanya, tenaganya, semuanya diberikan. Tidak ada yang tersisa. Terakhir nyawanya, dia harus mati di atas kayu salib. Kematiannya bagaikan benih untuk keselamatan bangsa-bangsa di dunia. Seandainya Yesus tidak mati, kita tidak mendapatkan anugerah yang namanya keselamatan. Mungkin keselamatan hanya untuk orang Yahudi dan sekitarnya. Kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini orang asing secara kultur keturunan Yahudi. Kita tidak ada apa-apa. Kita ini orang asing.
Tapi lewat kematiannya lah kita diisapkan menjadi keluarga ilahi. Sehingga berhak untuk dapatkan keselamatan, mendapatkan pengampunan, mendapatkan kesembuhan, mendapatkan perlindungan, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan berkat-berkat jasmani, rohani, dan lain-lain berkat. Karena itu mari kita yang sudah mendapatkan berkat keselamatan ini, kita juga harus produktif, hasilkan. Jiwa melahirkan jiwa. Domba melahirkan domba. Jadi saudara jangan menjadi orang Kristen yang pasif, tapi jadilah orang Kristen yang produktif, menghasilkan, melipat gandakan. Katakan Tuhan, jadikanlah hidupku alat. Jadikan hidupku jadi pemenang jiwa. Jadikanlah hidupku jadi berkat. Tenagaku, hatiku, pikiranku, talentaku, apapun yang kumiliki, ku ingin memultiplikasikan. Ingin produktif. Sehingga waktu Yesus datang, kita akan berkata, hamba yang baik, setia, dan di sanalah kita akan duduk ikut memerintah dalam kekekalan. Tuhan Yesus memberkati pada saat ini. Mari kita akan makan tubuh dan darahnya. Sembari kita menyanyi satu lagu. Haleluya. Kita nyanyi satu lagu pujian. Kasih-Mu, kuasa-Mu bertambah-tambah indahnya. Ya. Haleluya. Lagu lama kita nyanyikan. Kasih-Mu, kuasa-Mu bertambah indahnya. Kita angkat lagu ini, mari kita akan siap. Pada hamba-hambanya yang bertugas pada saat ini juga siap untuk melayani jemaat yang datang. Haleluya. Kasih-Mu, kuasa-Mu. Ya. Haleluya. Kuasa-Mu mengindah hidupku. Kasih-Mu, kuasa-Mu melimpah hidupku. Ku menyembah-Mu dengan hatiku, ku menyembah-Mu dengan segenap jiwaku, ku menyembah-Mu dengan kesetiaanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kasih-Mu, kuasa-Mu melimpah hidupku. Kasih-Mu, kuasa-Mu melimpah hidupku. Dengan
kapase. Biar rata Jesus, Yesus. Mari kita angkat tangan kepada Tuhan. Jadikanlah hidupku menjadi anak Tuhan yang produktif, menghasilkan, melipat gandakan, baik rohani, jasmani kami, karakter kami, jiwa-jiwa yang harus dilahirkan dari gereja ini. Ya rata kapapapapapap. Oh rata kapapapapap. Yesus, kami mau mentaati 4 syarat supaya kami menjadi anak Tuhan yang produktif. Jangan sampai duri-duri tumbuh di hati kita, semak-semak tumbuh di hati ini. Kami juga mau melibatkan Tuhan dalam segala aspek. Tanpa Tuhan kami tidak mampu. Engkau sudah memberi teladan, belajar sabar menanti tanaman ilahi ini tumbuh dan menghasilkan buah-buah yang lebat. Terima kasih ya Tuhan, hari ini Kau berbicara lebih dalam tentang kebenaran ini. Biarlah setiap anak-Mu Tuhan bisa merespon firman Allah yang positif, sehingga tidak ada duri-duri yang ada di dalam hidup ini. Yang ada tumbuhan-tumbuhannya Tuhan. Ada yang namanya buah ara, buah anggur, buah kismis, yang intinya semuanya manis. Bukan hanya manis untuk diri, tetapi juga manis untuk orang lain. Mereka juga mencicipi kemanisan-kemanisan tanaman kebunnya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa di sorga, pada saat ini kami akan bersekutu dengan tubuh, dengan darah-Mu yang sudah mati, yang sudah bangkit, yang sudah naik ke sorga. Biar ini menjadi bagian daripada rohani kami, iman kami, kasih kami kepada Engkau. Karena itu berkati roti dan anggur. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus, kami siap untuk terima dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin.